tadi kita lihat kaderisasi NU itu luas dan banyak, sumbernya banyak. Tapi yang ada di kampus, yang punya SDM anak muda, mereka belajar jurusannya spesifik, jadi kader melalui pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Terus ada yang nanya, apa bedanya nanti sama UKM atau sama komunitas lain yang berbasis minat bakat ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa Suara NU dimanapun berada yang sedang menyaksikan podcast pada hari ini, spesial Narsum. Lagi-lagi spesial karena apa? Yang ada di depan saya adalah Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang biasa disebut dengan PMII. Baik pemirsa, sudah hadir di depan saya Bapak, Abang, Bung, Mas, Kang. Apa aja? Apa aja? Ada Kang Muhammad Abdullah Syukri yang sering dikenal dengan sebutan Kang AB gitu ya. Betul. Ya, gimana kabar Kang? Baik, sebetulnya agak aneh dipanggil Kang ya. Apa? Mas aja, Mas AB. Walaupun di Cirebon Kang banyak juga sih, tapi lebih nyaman panggil Mas aja. Mas AB ya. Baik Mas AB. Sebagai Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang melalui 2 abad nih. Abad yang pertama kemarin NU udah selesai dong. Iya. Sekarang masuk abad kedua nih. Kan jarang-jarang ya pemirsa. Jarang. Aku nggak mikir sampai segitu ya. Saya berpikir. Saya jadi ketua umum aja. Iya, itu kenapa pemirsa? Beliau adalah spesial karena beliau menjadi ketua umum 2 abad. Nah, ini kan 2 abad pertama dan abad kedua. Iya. Betul. Boleh. Abad pertama dan abad kedua di satu kepemimpinan PMII. Ini Betul. keren, luar biasa. Oh, iya. Tidak akan didapatkan lagi sampai menunggu 100 tahun berlalu. Ya juga ya. Iya kan? Ya. Jadi Mas Abe di periode pertama yang menjadi bahwa ini kepemimpinan gue nih gitu ya. Kemudian masuk di abad kedua yang ini masih kepemimpinan gue. Apa nih program PMII-nya? Sebetulnya kepemimpinan bersama sih Mbak. Ya walaupun simbolnya ketua umum ya, tapi saya memimpin bukan saya sendiri. Saya dibantu sama sahabat-sahabat saya. I see. Kemudian dari program abad ke-1 dengan abad kedua, apakah ada yang berbeda, berkesinambungan atau pembaruan? Iya. To the point nih langsung nih. Gak nanya saya udah makan belum. Oh sebenarnya iya. Kayak Mbak Leni semangat banget ini. Atau semua narasumber beliau Enggak, biasanya ya? saya tanya. Tapi ini kan karena spesial ya menurut saya. Baik, Kang Abe, ya, Mas Abe aslinya mana Mas Abe? Enggak langsung aja, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, kita perlu memberikan wacana dulu ke banyak kader PMI di Indonesia. Enggak, udah tahu kok teman-teman. Aku dari Cirebon. Tuh, dari Cirebon. Oke. Cirebon kan kemarin Mbak Leni? Iya. Habis main ke Cirebon juga. Iya, habis main doang sih. Tapi belum mampir ke rumahnya Mas Abe. Boleh, monggo bisa mampir nanti. Baik. Iya Mbak. Asli Cirebon. langsung aja. Sudah makan Mas. Sudah ya. Enggak, ini kita minum teh aja. Baik. Kan gak enak makan nasi padang sambil ngisi podcast. Makan nasi padang pemirsa. Baik. Oke Mbak, jadi NU rumah besar. NU rumah besar, betul. NU rumah besar dan PMI bagian di dalamnya yang mengkader teman-teman yang ada di kampus, di universitas. Jadi kita konsisten di gerakan mahasiswa kepemudaan, khususnya karena kita Islam Indonesia, tentu dalam bidang ideologisasi itu merupakan hal yang tidak pernah berubah di PMI. Sampai kapanpun kita berada dalam garis perjuangan mendakwakan aswaja di kampus-kampus. Hanya metodenya yang disesuaikan dengan zaman. Nah, kalau tadi kita bicara peralihan abad, ya, tentu kalau di abad kedua NU, ya kita lebih banyak memasifkan di gerakan-gerakan dakwah berbasis digital. Semisal begitu. Nah, kemarin PBPMI sudah memberikan saya gaptek nih orangnya. Apa istilahnya yang website gratis itu, hosting ya? Nah, hosting gratis ke cabang-cabang buat pelatihan. Sekarang juga saya lihat banyak cabang-cabang komisaris-komisaris yang sudah punya konten-konten yang baik untuk memperkenalkan Islam masuk aja di kampusnya masing-masing. Itu contoh Mbak masa peralihan ya. Juga dalam hal yang lain, semisal kalau dalam gerakan keilmuan atau intelektualisme di PMII 10 atau 20 tahun yang lalu masih didominasi dari teman-teman dalam basic keilmuan tertentu. Kalau hari ini sudah banyak kader PMI yang variatif keilmuannya dan jurusannya begitu. Ada yang menarik nih, kalau di abad pertama NU, kemudian PMI ini kan dari gerakan mahasiswanya banyak
yang secara nyata melakukan aksi demonstran ya untuk beberapa kasus. Apakah di abad yang kedua yang cenderung lebih ke digitalisasi gerakannya, apakah melakukan demonstrannya melalui digital atau masih melakukan? Itu tergantung, Mbak. Tergantung. Aku sering menyampaikan di banyak tempat bahwa model gerakan mahasiswa setiap dekade selalu berubah. Kalau dulu tahun 90-an, waktu ketua umumnya Cak Ali Maskur Musa, Cak Imin, Mas Saiful Bahri Ansori, itu full murni gerakan jalanan waktu itu. Iya. Karena situasinya memaksa mahasiswa untuk melakukan demikian, perubahan melalui demonstrasi turun ke jalan, bahkan katanya dosen mewajibkan mahasiswanya untuk demonstrasi. Nah, pada hari ini faktanya dengan konteks demokrasi dan konteks politik yang sudah berbeda, gerakan-gerakan turun jalan tidak semuanya bisa menyelesaikan permasalahan. Betul. Walaupun dalam beberapa titik kita tetap memilih untuk turun jalan. Semisal kemarin kita punya tagline September Bergerak. Jadi 1 bulan full kita demonstrasi terkait kenaikan bahan bakar minyak kemarin. Terbukti. Iya, dan itu naiknya Iya, sangat banyak sekali. Terbukti itu bisa menyelesaikan dan bisa membuat pressure ke pemerintah bahwa situasi harus disesuaikan dengan tuntutan masyarakat yang diwakili oleh PMI sebagai aktivis mahasiswa. Tapi di isu-isu yang lain tentu nggak semua berjalan dengan demonstrasi begitu. Bisa melalui FGD, dengar pendapat dan lain sebagainya. Jadi nggak semuanya dengan demonstrasi, walaupun demonstrasi tetap penting. Baik. Kalau memasuki era abad kedua, digitalisasi ini, pola kaderisasi bagaimana? Karena kan tidak semua kader PMI memanfaatkan digital dengan hal yang pas ya. Ya, kalau di kaderisasi, khususnya kemarin pasca Muspim kita banyak merombak, baik itu tata cara kaderisasi maupun juga substansi materi yang ada di kaderisasi. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan zaman pada hari ini. Dulu ya ada hikmahnya ketika COVID-19. Orang bingung semua ini gimana, orang nggak bisa ngumpul di satu tempat karena ada pandemi saat itu. Dan kita nggak punya regulasi apakah boleh tidak kita melakukan kaderisasi melakukan dengan metode daring atau online. Nah akhirnya kemarin disahkan kita juga bisa menggunakan metode itu. Gitu. Itu contoh Menurut saja. Mas Abe, pola kaderisasi daring dengan tidak daring lebih masif yang mana? Ya tentu punya plus dan minus. Plus dan minusnya? Ya panjang. Plusnya kalau kita offline bertemu bersama, ya kita lebih bonding aja, bisa lebih erat persahabatannya, kemudian bisa lebih loyal, masif begitu. Dan kan beda disampaikan langsung dengan tidak. Tapi ketika ada satu halangan dan kemudian memaksa orang untuk daring online karena masalah jarak, waktu dan lain sebagainya, akhirnya boleh menggunakan online. Karena tidak semua geografis seperti di Pulau Jawa, semua daratan. Kalau teman-teman yang ada di contoh Kalimantan Utara itu kan dari Nunukan, Tarakan, Bulungan itu harus pakai boot 1 jam 2 jam itu. Kalau di Kepulauan Riau semisal teman-teman yang di Tanjung Pinang Bintan, Karimun, ke Batam itu juga harus naik perahu juga. Nah itu kan dalam situasi-situasi tertentu bisa dibantu dengan teknologi. Ada yang berbeda dari pola kaderisasi itu sendiri ya? Banyak beberapa organisasi kepemudaan yang berada di NU ya. Okay. Dan saya kira pasti peserta Suara NU yang menyaksikan podcast pada hari ini itu kan akan bertanya-tanya, ada IPENU, ada IPENU dan IPPNU. Kemudian ada Fatayat, ada Ansor, ada Muslimat, dan ada PMI, ada Korpri, PMII. Apa yang membedakan satu gerakan PMII dengan organisasi kepemudaan yang lainnya? Itu kan paling mudah mengidentifikasinya dari usia. Usia. Kalau IPNU, IPPNU di pelajar. Kalau kita di mahasiswa. Kalau yang pemuda, pemudi di Ansor, Fatayat. Berarti ada batasan usia PMII menjadi struktur di usia berapa? Maksimal usia 30. 30. Ya jadi yang di pengurus besar PB ini 30. Jadi lebih dari 30? Ya ketika dilantik usia 30, setelah itu harus move. Setahu saya IPNU atau IPPNU juga dibatasi ya, kemarin di pusat 24 apa 25 ya? 25. Ya segitu. Iya, betul. Jadi pemirsa ini ada pembeda, kemudian arah gerakannya sendiri kan lebih ke mahasiswa ya. Mahasiswa di tingkatan strata 1, strata 2, yang penting dalam batasan umur 30 maksimal. Iya, di PB PMI ada yang S3 juga. Oke. Saya rata-rata tapi di PB S2, karena syaratnya harus S2. Minimal. Ya.
Minimal. Pemirsa yang mau masuk struktur PBPMII disiapkan minimal S2. Ya ini juga buat motivasi juga. Lagian ya mohon maaf di luar konteks ber-PMI ya, kalau berlama-lama di struktur PMI tanpa mengembangkan karir dan akademiknya untuk apa? Ya, betul, Jadi setuju karena sih. jumlah kader PMI semakin banyak, akhirnya persaingan di internal juga Semakin ketat. ya nggak cuma saya ini kader PMI nih, tapi kan next question is lu bisa ngapain gitu. Iya sih. Warna yang satu dengan yang lain berbeda. Ya. Baik, gerakan PMI sendiri untuk NU nih di abad kedua. Abad kedua dong. Ya dong. Apa nih? Kolaborasikah atau persembahan apa nih PMI untuk NU di abad kedua? Yang jelas kita tetap menjaga dakwah aswaja tadi di kampus, kemudian juga dakwah-dakwah, campaign tentang kebangsaan, bagaimana merawat nilai-nilai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, Undang-Undang 45 di kalangan anak muda, membahasakannya ke anak-anak muda. Di luar daripada ideologi tadi, kita juga mencetak kepemimpinan. Karena Mbak Leni pasti bisa membedakan ketika satu organisasi diisi oleh orang-orang yang tuntas dididik di satu organisasi, lalu kemudian diberikan amanah. Pasti cara memimpin dan cara menggerakkan organisasinya beda. Pun juga sama, pasti alumni-alumni PMII yang hari ini alhamdulillah diberikan kesempatan untuk berkontribusi dan berkhidmat di NU, pasti caranya beda. Ya tentu saling kolaborasi ya dengan minat bakatnya masing-masing, tapi pasti ada bedanya. Jadi kita juga merawat kepemimpinan yang ada di NU, di kalangan anak-anak mudanya. Jadi stok kepemimpinan kita jaga juga di pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Karena kita berjenjang dari rayon, komisariat, cabang, PKC, tingkatan provinsi hingga ke pengurus besar. Itu jenjang kaderisasi kepemimpinan kita. Dan pasti akan beda hasilnya. Oke. Ya, daripada alih-alih tiba-tiba one day, kan regenerasi pasti di NU. 5-10 tahun lagi yang mengisi saya yakin sebagian besar dari PMI. Walaupun sumbernya, sumber kepemimpinan NU banyak ya. Iya. Tapi sejauh ini PMI membuktikan bahwa ada di situ. Lalu berikutnya kita juga selain tadi ideologi dan kepemimpinan, tidak lupa tentu tentang keilmuan. Tadi kita lihat kaderisasi NU itu luas dan banyak. Sumbernya banyak. Tapi yang ada di kampus, yang punya SDM anak muda, mereka belajar, jurusannya spesifik, ya di kader melalui pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Tapi ada juga bagian mahasiswa yang sudah ikut ke Ansor dan Fatayat. Iya, tidak apa-apa. Dualisme dengan ke-PMI-an? Ya, pasti akhirnya akan memilih kok. Dan kita juga tidak akan menyalahkan. Pada faktanya yang di Ansor alumni PMI banyak. Iya, betul. Kalau terkait dia kenyamanannya langsung ke Ansor Fatayat tidak masalah. Atau IPNU juga setahu saya masih ada departemen di perguruan tinggi juga. Selama saling mengisi bareng-bareng tidak masalah. Iya. Tapi yang spesifik di kampus dan kemudian memenuhi intelektualitas dan kemudian juga hasrat aktivisme mahasiswa ya hanya PMI. Itu dipastikan ya PMI ya. Ya kadarnya paling kuat PMI. Baik. Kalau untuk misalnya gini nih, apakah PMI ke depannya akan memberikan kader-kader yang ahli, yang mengikuti tren zaman nih? Kan sekarang trennya teknologi ya. Betul. Apakah PMI mempunyai gerakan itu? Nah jadi kita mulai Mbak dari PBPMI Masa Hikmat hari ini. Kita sudah hampir 2 tahun mengerjakan ini. Kita mulai untuk membentuk kelompok-kelompok profesi yang ada di PMI. Karena bayangannya orang itu ikut aktivis always talking about politics. Yes. Dan gak semua orang like to talk about politics. Gak semua orang, kadang bete juga gak sih main ke sekretariat ngomongnya politik lagi, ngomongnya pilkada, pilpres. Bener. Nah sedangkan ada perlu ruang dan wadah untuk kader-kader yang memang fokus di bidang kajian yang berbeda dengan mainstream tadi. Walaupun politik is important, penting juga, tapi banyak hal yang perlu dikerjakan. Ada titik fokus yang perlu dikhususkan gitu. Ya, jadi kita di PB memulai di masa hikmat ini, walaupun saya akui belum maksimal sepenuhnya, karena kita masih mengawali. Jadi kita sudah mulai membentuk kelompok profesi dokter, kelompok profesi jurnalis, kelompok profesi pengembang IT, kelompok profesi guru dan dosen, kelompok profesi lembaga ekonomi syariah, kelompok profesi entrepreneur itu sudah mulai berjalan di PBPMI. Nah harapannya kemarin sempat diskusi sama Mbak Ida karena beliau kan Menteri Ketenagakerjaan jadi aware banget. Kata dia harusnya ini nggak make sense sih karena kamu mahasiswa ngurusin keprofesian.
Ya bagi saya diawali saja dulu. Memang yang paling tepat sebetulnya ya paling tepat itu IKA. Karena IKA kemarin sudah bentuk ADP tuh, Asosiasi Dosen Pergerakan. Nah harapannya profesi-profesi ini nanti one day itu juga diwadahi oleh asosiasi profesional yang dikelola oleh IKA. Ya, kita mulai saja dulu lah di PMI begitu. Ya kalau bisa kita mulai, kenapa harus ditunda kan gitu ya? Karena nggak nyambung Mbak, bayangkan aku dari kampus umum dulu. Nah, sebentar saya bayangkan dulu. Terima kasih sudah dibayangkan. Begitu. Kena kita sama ini. Ya jadi gimana dari kampus umum? Ya aku punya teman-teman dari Fakultas Pertanian, Fakultas MIPA, Perikanan, dan mereka Sabtu Minggu tuh hampir pasti ke laboratorium, Oke. praktikum dan lain sebagainya. Nah kita anak sosial Mbak yang santai-santai nggak masalah, Sabtu Minggu memang kerjaan kita nongkrong kan. Yes. Sebenarnya jomblo sih karena alasan aja. Itu curhatan zaman masa lalu lah ya. Tapi sekarang udah nggak ada nongkrongnya karena udah nggak jomblo. Iya. Kemudian bayangkan mereka harus meluangkan waktu. Biasa kita bikin kaderisasi kan di Jumat Sabtu Minggu itu Mbak. Mereka harus bolak-balik tuh kampus tempat pelatihan. Nah, mereka perlu pola kaderisasi yang berbeda. treatment yang khusus. Ya, treatment yang khusus. Dan alat ukurnya juga beda. Nggak bisa anak eksakta ber-PMI kayak kita anak sosial atau anak pendidikan atau anak agama dan lain sebagainya. Jadi perlu ada wadah-wadah khusus dengan minat-minatnya. Terus ada yang nanya, apa bedanya nanti sama UKM atau sama komunitas lain yang berbasis minat bakat? Ya tetap berbeda karena kita punya value, kita punya nilai dan ideologi, dan kita punya ikatan yang kuat, punya idealisme yang kuat, sehingga nanti nggak cuma jadi, mohon maaf, pekerja saja, tapi kita walaupun one day jadi pekerja yang punya nilai kebangsaan, nilai keislaman tadi, dan juga dia bisa memimpin. Dan ini merupakan salah satu gerakan PMI yang dipersembahkan untuk NU. Iya, sepanjang zaman kita berkhidmat ke NU begitu. Jadi 4 hal itu saja Mbak bagi saya. Jadi kita menjaga keislaman dan kebangsaan, kemudian kepemimpinan dan profesionalisme. 4 ini. Harapannya menghasilkan apa nih? Ya harapannya one day kita punya sosok, taruhlah namanya Ahmad ya. Ahmad ini dia seorang pemimpin. Dia tuntas secara ideologi dan tuntas secara kebangsaan, ideologi keislaman tuntas, kebangsaan tuntas, tapi dia juga seorang ahli ekonomi misal, dia seorang ekonom. Atau ada kader namanya Khadijah lah perempuan, dia bisa memimpin, dia keislaman tidak perlu dipertanyakan. Dan dia seorang fisikawan. Dan dia seorang fisikawan. Keren. Jadi itu yang sedang kita garap di PBPMI. Ya kebetulan masa khidmat saya ini beririsan dengan peralihan abad 1 dan abad kedua ini. Iya betul. Ini situasinya sangat berbeda Mbak dengan corak PMI di dekade-dekade sebelumnya. Tadi saya sebutkan di tahun 90-an coraknya demikian, sehingga yang dihasilkan ya politisi, aktivis yang memang benar-benar bergerak dan lain sebagainya itu tahun 90-an. Atau Mbak Leni kan 2000-an nih, sudah dewasa nih. Kita seangkatan gak sih? Dalam proses pergerakan kita seangkatan gak sih? Iya sama ya, seangkatan kita ya. But I'm younger. Yes, younger than me. Enggak Mbak, di 2000-an awal trennya tuh aktivis LSM Mbak. Yes. Karena dulu ada ruang kosong, kita baru dibuka keran demokrasi. Butuh aktor di tengah penyambung lidah rakyat ke pemerintah pada saat itu. Sehingga trennya aktivis advokasi pendampingan LSM. Ya, entah itu yang suka pendampingan di sengketa di bawah di pasar, di pertanian, tanah, perkebunan, ataupun mohon maaf yang masalah apa lagi, perempuan, gender, itu kan tren 2000-an tuh begitu. Saya hampir punya senior, hampir semuanya ada aktivis LSM pada tahun itu. Sama saya juga. Bukan hal yang salah, bukan Mbak, tapi artinya itu corak pada tahun itu. Iya. Nah hari ini tetap perlu orang-orang yang memang darah juang menggedor seperti aktivis tahun 90 atau yang rutin dan istiqomah melakukan pendampingan seperti aktivis tahun 2000-an awal. Nah, itu tetap perlu pada hari ini, tapi tidak semua diarahkan ke sana. Nah, hari ini tadi kita butuh kader-kader PMI yang ahli perbankan, keuangan, digital, pertanian dan lain sebagainya, sembari tetap merawat nilai-nilai yang sudah ada. Nah, kalau ditarik lebih jauh lagi, tahun 70-an, 80-an Mbak, kalau aku ngobrol sama senior-senior yang sepuh-sepuh itu, sangat heroik karena mereka gerakannya gerakan bawah tanah, demonstrasi itu nggak ada yang berani banyak orang tuh, paling 5 orang 10 orang dipantau. Jadi lebih banyak gerakan, diskusi juga ngumpet-ngumpet dan lain sebagainya. Kader juga waktu itu katanya belum sebanyak hari ini.
Sekarang kan kita bisa mapaba 200 orang, 100 orang. Sudah sangat dimanjakan lah ya dengan waktu. Ya, itu tahun atau lagi tahun 60-an tuh pertama PMI berdiri di era sahabat Mahfud Junaidi, ketua umum pertamanya. Ya kan dulu peralihan dari orde lama ke orde baru, politik identitas sangat menguat. Makanya dibutuhkan ketua umum waktu itu ya seperti Pak Mahbub. Beliau seorang sastrawan, seorang jurnalis, seorang penulis, seorang agamawan. Ya, sehingga karena waktu itu ketika ditanya, kamu hijau, kuning, merah harus jelas gitu loh. Kita hijau, kita merah, kita hitam, kita biru atau apa gitu, harus dijelaskan warna identitasnya. Waktu itu makanya gerakannya banyak gerakan kebudayaan, gerakan politik warna identitas dan lain sebagainya begitu. Pada saat itu demikian pola-polanya. Nah, hari ini saya yakin kalaupun sahabat Mahfud Junaidi jadi ketua umum pada hari ini akan berbeda situasinya dengan PMI pada tahun 60-an tadi. Iya, karena memang fikul zaman ya, ada orangnya juga kan. Nah, yang saya heran justru di beberapa simpul ada beberapa orang yang enggan untuk berubah. Padahal ya pada hakikatnya aku lihat PMI berubah kok setiap dekade itu. Per 10 tahun, per 20 tahun coraknya berbeda. Sebenarnya bukan enggan berubah. Masih suka berada di zona nyaman. Zona nyamannya itu gitu. Iya, baik. Mas Abe, bisa dong menyampaikan pesan kepada sahabat-sahabati PMI se-Indonesia. Ada yang di luar negeri ya PMI-nya ya? Itu negara mana aja? Di zaman kepengurusan Ketumagus sudah membuka di Jerman, di Maroko dan di Taiwan. Zamannya Mas Abe? Sekarang kemarin baru selesai di Turki, lalu juga diproses sekarang lagi di Malaysia. Udah agak lama di Malaysia, cuma sekarang lagi ditangani lagi. Nanti setelah Turki nanti tinggal deklarasi saja. Kita mau buat mapaba internasional, jadi lintas negara. Pasti treatmentnya juga sangat khusus ya. Iya, karena berbeda situasinya. Oke, baik pemirsa podcast Suara NU dimanapun berada, kita sudah mendengarkan nih banyak hal tentang gerakan PMI di abad kedua, karena ketua umum yang ada di depan saya ini melalui 2 abad gitu ya. Iya, melalui 2 abad. Sampaikan dong kepada sahabat-sahabat PMI di Indonesia dan di luar negeri tentang gerakan kedepannya mau bagaimana. Oke. Siap, sahabat-sahabat sekalian, tentunya tetap kita wajib untuk menjaga kaderisasi di setiap tingkatan, di rayon, komisariat, di cabang PKC, di PBPMI. Tetap tanamkan nilai-nilai keaswajaan, tetap tanamkan nilai-nilai kebangsaan, karena itu adalah ruh atau bagian yang tidak terpisahkan dari Nahdlatul Ulama dan juga PMI. Bukti cinta kita kepada bangsa dan negara. Tapi tidak boleh lupa pula, kita tetap dikader sebagai seorang pemimpin di PMI, kader yang bisa memimpin dengan baik ataupun dipimpin juga dengan baik. Dan di satu sisi kita harus belajar tentang ilmu-ilmu yang semakin beragam dan keprofesian yang semakin beragam untuk mengisi kebutuhan-kebutuhan bangsa ini secara umum maupun Nahdlatul Ulama secara khusus. Karena pada hari ini kalau jumlah penduduk Indonesia itu 270 juta orang kurang lebih, sekarang sudah 280 kalau tidak salah. Dan menurut survei itu 90 jutanya adalah warga NU, berarti sepertiganya adalah orang NU di Indonesia ini. Berarti ketika PMI berbicara tentang kesehatan, pendidikan, itu sama saja kita berkontribusi paling tidak ke sepertiga negara ini melalui khidmat kita di PMI dan di Nahdlatul Ulama. Baik. Dan jadi harapan saya sebagai ketua umum tentunya semakin banyak kader-kader PMI memiliki skill dan kompetensi untuk mengisi di abad kedua NU, dan kita siap khidmat ditempatkan dimanapun oleh Nahdlatul Ulama. Baik, cukup bijaksana sekali ya kata-katanya Mas Abe ini. Semoga kalau di belakang kamera beda lagi. Tapi begitulah, karena terlepas identitas saya sebagai kader PMI, saya seorang santri juga. Ya, saya seorang santri yang memang kita dipupuk dari kecil, ya tidak neko-neko, kita untuk bangsa, negara, agama, sudah itu saja. Baik Mas Abe. Saya kira untuk podcast spesial kepemimpinan di abad kedua, mengawali. Bismillah.
Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia pertama di abad kedua. Nah, begitu kan slogannya. Baik pemirsa. Mbak Leni jago bikin slogan-slogan. Aku nanti kapan-kapan. Nanti kursusnya ke saya, ada nominalnya. Baik pemirsa, kita cukupkan untuk podcast yang sangat spesial pada hari ini. Kita akan bertemu di lain waktu. Sekian dari saya, Leni Rodia, host podcast Suara NU. Wallahu muwaffiq li aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan. Salam pergerakan.